Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap dari kita pagi hari ini boleh merasakan Tuhan yang luar biasa. Ketika kemarin kita boleh menghadapi banyak hal, setiap hal dalam kehidupan kita, tapi pagi hari ini biarlah sebelum kita mengawali aktivitas kita mencari Tuhan. Kita mau saat teduh bersama. Dan pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan yang boleh menuntun setiap kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti mengalami yang namanya ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, dan bahkan satu hal yang menekan kehidupan kita. Pekerjaan, sekolah, keluarga, pertemanan, dan banyak hal lain membuat orientasi arah hidup kita tidak jelas, saudara. Jadi kebimbangan-kebimbangan itu membuat kita bingung dengan orientasi kita harus melangkah kemana. Itulah yang disebut dengan disorientasi kehidupan. Disorientasi tidak berarti tidak tahu tujuan, saudara. Tapi untuk sesaat kita bisa kehilangan arah. Kita tahu tujuan, tetapi kita kehilangan arah untuk sesaat. Sehingga untuk menuju tujuan kita bimbang untuk melangkah, saudara, dengan setiap hal yang ada. Menjadi ragu-ragu akan banyak hal dan menjadi ragu-ragu untuk kita melangkah. Suara-suara asing di sekeliling kita membuat kita semakin parah dalam level disorientasi. Suaranya menjadi sayup-sayup dan tertelan yang lain dan akhirnya hilang. Seperti di Yohanes 10 ayat 5 katakan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh di dalam Alkitab seperti Daud, bahkan seorang yang mengerti hati Tuhan, mengatasi tantangan disorientasi kehidupan dengan selalu tertuju kepada tujuan ilahi, Tuhan sendiri. Saudara tahu bahwa Daud pasti mengalami hal yang juga tidak enak. Dia juga mengalami dosa. Tetapi satu hal, saudara, dia mengerti isi hati Tuhan dan dia kembali kepada Tuhan dan matanya tertuju kepada Tuhan. Tujuan ilahi, saudara. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Dan juga di dalam Mazmur 14 ayat 1, 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Dengan selalu melihat Tuhan yang besar, kita sedang di bawah untuk kita mengerti tujuan kita. Kita akan selalu tahu bahwa Tuhan mampu menolong kita, saudara. Ketika kita sedang berada di bawah, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan tahu benar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dan kita tidak akan pernah melenceng ke kanan maupun melenceng ke kiri. Dan kebalikannya, ketika kita berada di atas, kita tahu bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari keberhasilan dan posisi kita, maka kita tidak akan pernah menjadi sombong. Maka kita tidak akan pernah menjadi bisa melakukannya sendiri. Karena kita mengerti benar bahwa Tuhanlah tempat yang kita tuju, saudara. Hanya di dalam Dia kita menemukan arah hidup. Hanya di dalam Dia kita menemukan tujuan ilahi kita. Hanya di dalam Dia kita menemukan setiap panggilan kita. Hanya di dalam Dia kita tahu bagaimana kita harus melangkah, saudara. Jadi ketika kita boleh berada di dalam sebuah pekerjaan, entah itu di dalam studi kita, dan apapun itu, maka satu hal yang pertama adalah cari Tuhan, cari hadiratnya, masuk di dalam hadiratnya, masuk ke dalam tempatnya yang kudus, maka kita akan mengetahui tempat mana yang harus kita tuju, hal apa yang harus kita tuju, dan tujuan ilahi apa yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Mari pagi hari ini
Saya ajak saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk dalam kehadirat Tuhan lebih lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, sebelum kita mulai pekerjaan kita, sebelum kita mulai bisnis kita, bahkan sebelum kita mau mulai setiap studi kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi untuk mencari apa yang Tuhan mau, untuk mencari arah yang Tuhan sudah tentukan buat setiap kehidupan kita, untuk mencari jalan mana yang Tuhan suruh dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Pagi hari ini ajari kami Tuhan untuk kami mencari Engkau lebih lagi. Di dalam hadirat-Mu saja kami menemukan arah hidup kami. Di dalam hadirat-Mu saja kami menemukan tujuan ilahi yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kami, Tuhan. Mari Allahku dan mari Bapakku, kami mau datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau berada di hadirat-Mu lebih lagi untuk kami mengerti benar apa mau Tuhan dalam hidup kami. Ketika ku rasakan jamahan Tuhanku, tak dapat ku tahan air mata. Ketika kemuliaan-Mu memenuhi aku, ku rasa bahagia. Ketika ku rasakan jamahan Tuhanku, tak dapat ku tahan air mata. Ketika kemuliaan-Mu memenuhi aku, ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemuliaan, ada keagungan di tengah para kerubin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang abadi. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemuliaan, ada keagungan di tengah para kerubin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang abadi. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak ada lagi roh ketakutan, tidak ada lagi roh kebimbangan, tidak ada lagi roh-roh yang menekan kami sehingga kami Tuhan melenceng ke kanan dan ke kiri. Tapi biarlah pagi hari ini kami mengerti benar, di dalam hadirat-Mu saja, di dalam Tuhan saja kami mengerti arah langkah hidup kami. Di dalam hidup di dalam Engkau saja ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan pagi hari ini ajari kami mengerti benar bagaimana kami harus hidup.
Ajari kami mengerti benar bagaimana kami harus melangkah di dalam kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Dan ajari kami Tuhan diam dalam hadirat-Mu. Diam di dalam hadirat Tuhan saja. Kami mengerti langkah hidup kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemuliaan, ada keagungan di tengah para kerubin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang abadi. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemuliaan, ada keagungan di tengah para kerubin. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang abadi. Ya pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengambil setiap keputusan-keputusan dengan benar. Ya pagi hari ini Tuhan, kami memilih jalan yang Tuhan mau dan tujuan yang Tuhan mau untuk kami melangkah Tuhan. Ketika kami bimbang, ketika kami merasa bingung, tetapi biarlah pagi hari ini kami mengambil keputusan-keputusan sesuai apa yang Tuhan mau. Ketika saudara bimbang dan Tuhan katakan, nak jangan takut dan jangan bimbang, nah Tuhan selalu menyertai engkau saudara. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kita boleh mengetahui tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.